Ya. Selamat datang nih Bang Eret nih di garasi nih, di garasi kecil gue. Ya. Kayak nyampe-nyampe Bang tadi. Deket kan? Kayak mau pulang kampung. Gue disangka ini lu gak dijauh-jauhin kan? Ya gitu Bang, perjalanan gue kalau dari Iya, rumah ke ternyata. Smesco, Iya. tapi kan gue selalu on time kan, Iya, malah luar before biasa kan. lo, Bang Iman. Iya, punctuality ya. Luar biasa, profesional. Gila gue mikir ini Bang Eman tiap kali ke Smesco jalannya sejam-sejam. 1 jam ya Bang ya? 1 jam lebih. 1 jam lebih. 1 jam lebih. Udah lama Bang di sini Bang? Dari tahun 2000. Oh dari tahun Dari tahun 2000. 2000. Oke. Tadinya di Halim. Oke. Nah itu pesawat kok deket banget kayaknya. Kan ini BSD Bang, masih di kawasan BSD. Oh. Bandara sonoan dikit. Paling bisa ya. Paling bisa bener. Paling bisa. Jadi tadi gue bawa choppernya. Dramatis banget ya Bang. Aduh. Hujan-hujanan. Hujanan. Najis. Bang Eret bawa PBB-nya. Iya. Ini suaranya kedengeran Bang. Kedengeran ini. Aman ya? Tony biasa Iya. triknya Pakai dikatain. pakai white. Enggak, di gini nih Ton. Ini kan dia speakernya di sini nih. Lu kayak ke tangan gini. Iya. Nah, gini. Ntar jadi Jangan dapet. Bang, itu pakai tutupan. Kagak ntar namanya. dapat gini, diginiin tuh, diginiin Ton. Ketutupan gini. Bang. Oh, Jadi gini. ntar suaranya ketangkep tangan lu dan akan begitu katanya triknya begitu. Katanya, oke. Ini ada kamera ininya nih bubble-nya. Jangan Nah. jauh-jauh Bang pokoknya. Gitu. Lagi mundur lagi Gimana? Segini ya? Nah, segini Ah. boleh. Nah, cakep sini dapet Iya. nih. Nah, Ya, lanjut. Ini dapat nih. Oh, nggak dapet. Nggak dapat. Di white itu Jauh aja segini 5 Bang dapat. 5. Pakai ini aja kali, pakai ini mic, pakai mic, Pakai mic aja mendingan. Pakai mic Iya, ambil Bian. bener. Pakai mic aja. Udah pasti lah. Nih jadi kita pakai apa nih kotak-kotak kayak begini nih Bang nih, kayak clip on nih biar suaranya kedengeran katanya mantul ke sono. Tes. Oke. Nah, masuk nggak Om Tony? Tes dulu. Itulah. Gokil. Hujan lagi ya. Iya. Dramatis sih tadi perjalanannya. Hujannya pas banget lagi ya. Jadi gue tadi nggak pakai tes ride nah. Orang tadi pas ngetes ride tuh udah di video-videoin juga kagak mau hidup, baru dikasih tahu sama Bang Ari ya setelahnya Iya, ya. iya. Akhirnya langsung jajal bisa langsung jalan. Gua pakai ini chopper, Bang Eret pakai VBB Iya. gitu. VBB-nya udah dikonversi ya Bang ya, Iya. langsung kagak pakai lama ya. Iya. Ini udah berapa lama di Bang Eman PBB? VBB ini dari tahun berapa ya? Yang pasti yang gue inget, gue jual Vespa Gocapan, beli ini, beli ini sama beli Matic, beli Matic buat anak sama ya buat Iya. buat senang-senang lah ya kan. Iya. Jadi ya ini peninggalan dari Vespa Gocapan, Iya. gitu. Ya gimana ya? Memang nggak gue jual sih. Ada beberapa yang udah nanyain gitu, makanya ya kadang-kadang kan gitu ya, kita satu kalah karena kebutuhan, terus kadang-kadang kalah karena keinginan. Oh iya. Iya. Oh, kali ini kalah karena keinginan. Karena kalah karena keinginan. Karena gua kan kita juga nggak ada perbincangan apa-apa, tahu-tahu Iya. Bang Eret mau bayarin ini, gua kagak nggak gua jual ya kan. Iya. Karena emang udah ada yang nawar, gua nggak jual gitu. Iya, Terus tahu-tahu barter aja Bang Eret bilang gitu kan. Iya. Ya udah, terjadilah gitu. Tapi ya emang kayak gitu sih Bang, kalau barang ya. Kalau gua nggak tahu ya, gua kadang pernah beli motor mahal, kadang beli motor murah gitu. Sebenarnya gimana cara kita menikmatinya aja gitu. Nah itu dia. Gitu. Jadi apa ya? Gua ngelihat pas kita apa ya? Gue kalau beli apa-apaan Bang, kayak harus ada ininya sih Bang, harus ada meaningnya. Jadi Sama berarti. nggak asal beli karena kepengen gitu. Orang-orang ngepikir gue beli ini gitu. Pasti gue tanya kira-kira bisa jadi apaan nih? Ini bisa jadi something Bang. Wah iya sih ini sih. Gitu. Iya, gue juga ngasih juga karena
Gua tahu ini bakal jadi sesuatu. Cuman masih kita rahasiakan dulu ya Bang ya. Iya, nanti. Nanti ya, pokoknya ini jadi sesuatu deh. Ya, bukan cuma Vespa elektrik doang, Bukan ada cuman kelanjutan. ada kelanjutannya ya. Ada kelanjutan. Di Custom Fest ya Bang ya. Pokoknya Di pada Custom datang Fest. tuh ya. Custom Soalnya udah ada woro-woronya juga tuh Custom Fest ya. Yes. Pokoknya teman-teman Vespa kudu datang tuh ke acara Custom Fest ya. Iya. Tanggal pokoknya sampai Sabtu 2 Minggu Oktober. awal. Iya. Ya, 1-2 ya. 1-2 Oktober ya. Iya. Biasanya dia minggu-minggu awal tuh Bang. Ya. Gitu. Ini kan tukeran nih gitu. Iya. Nyesel gak? Nyesel apa? Tukar ini. Ya. Ya gimana ya? Ini sih mungkin kalau teman-teman yang suka nontonin Ras 3 Rasi dari awal, mungkin ini karma Bang. Oh, karma. Ini ya. karma. Jadi ini bukan pertama kali Vespa VBB juga ya ditukar sama chopper. Cuman waktu itu VBB-nya VBB kutukan Bang. Oke. Alias VBB wannabe gitu. Gue bilangnya VBB kutukan, nggak apa-apa ya. Sorry jangan pada baper, gue ngeri banget kalau netizen pada baper. Gue bilangnya VBB kutukan. Barter sama chopper. Nah, gue nanya nih ke yang punya chopper waktu itu, yang punya VBB. Lo nyesel nggak gitu? Tukar VBB lo sama chopper. Sekarang pertanyaannya gantian nimpa gue. Oh gitu ya. Iya. Ya gimana ya? Nggak ada penyesalan sih ya. Karena, nah gue juga mau tahu nih Bang, karena kan dari ada 2 tim berarti ya. Dari tim chopper, ngapain lo ditukar sama Vespa busuk gitu kan? Nah dari kubu Vespa, anak-anak Vespa, lo ngapain tukar sama chopper kayak begini gitu? Iya. Nah kalau untuk Vespa, gue yakin penonton ini udah pada tahu lah ya. Nah gue pengen, kan abang yang tahu nih rinciannya. Ini motor apa sih Bang? Gitu, speknya. Ininya apa, spesialnya apa gitu dari frame, karena bener yang jadi gue dibilangin ini motor nggak capek gitu nih, laler nih, maklum tadi belum mandi nih, jadi dipakainya bener, pinggang kagak sakit Kagak ya. capek, kan? Nah itu coba dah dijelasin dah, biar Bang Herit aja dah yang jelasin dah gimana Jadi, ya Bang. Ini nih salah satu generasi Chopperland Bang. Nah, ini Gitu. frame-nya atau Frame-nya. roll? Jadi Oh, frame. jadi Chopperland itu tuh frame. Jadi frame-nya sendiri didesain sama Vero Kick-Ass Chopper. Chopperland itu apa sih Bang? Jadi Chopperland itu sebuah produk frame kolaborasi antara Elders Garage sama Kick-Ass Chopper. Kick-Ass Chopper. Jadi kita memang pada waktu itu memproduksi frame yang sebenarnya idenya adalah gimana caranya orang Indonesia punya motor chopper dengan porsi badan yang pas, Proporsional ya kali. proporsional gitu, dan dibuat dengan sistem plug and play. Jadi sesimpel mungkin untuk mesin-mesin 500 cc ke bawah. Gitu. Jadi terciptalah frame ini nih, gitu. Terciptalah frame ini yang salah satu frame-nya dipakai oleh motornya Pak Jokowi. Gitu. Jadi memang Kurang lebihnya ya sama. ini bisa dikatakan generasi frame yang terakhir karena kita ini juga udah terakhir. udah nggak bikin frame lagi Bang. Oh gitu. Udah Jadi, stop berarti? Udah stop. Jadi produksi. semenjak kita fokus ke elektrik, akhirnya kita memutuskan untuk berfokus untuk konversi kan Bang. Jadi di Elder sendiri udah nggak nerima custom, dan ini motor memang udah lama di Elders Bang. Jadi kurang lebih mungkin udah 6 tahun kali Bang. Udah 6 tahun. Di Elders. Jadi udah pernah ganti awal-awal frame-nya pas kita bikin jig salah. Jadi ini kita ganti frame, mesinnya tetap sama. Dan ya ini banyak sejarahnya juga di Elders. Terakhir menang TNT nih Bang. Balap ya? Balap. Gitu terakhir menang, dan ya apa ya, tiap kali kita touring biasanya kalau Elder Family touring ya motor ini pasti ikut nih Bang. Emang teman-teman chopper mungkin udah pada tahu ya, karena ini chopper juga udah
seliweran. Iya. Tadi juga sempet say hi dari jauh sih, karena gua agak gimana ya, agak nggak enak terus terang aja, karena kan ini udah nyatu banget sama pemilik sebelumnya gitu. Gua, Iya, aduh, gitu. Gua jadi ya cuman dada doang tadi. Jadi belum sempat ketemu. Ntar lah Wans pasti ketemu. Nah, ini speknya apa sih Bang? Jadi biar teman-teman tahu nih, biar teman-teman ngerti nih. Ini mesinnya apa, terus frame-nya tuh Chopperland, terus mesinnya pakai SR 400. Sebenarnya banyak detail parts itu yang handmade semua sih Bang gitu, dan memang ciri khasnya kita juga ininya nih Bang. Banyak orang yang kalau ini itu apaan tuh atau apa gitu. Nah ini tuh inspirasinya dari apa tuh? Itu sebenarnya kayak sarang tawon aja Bang. Oh, sarang tawon ya. Tadi kan kita lewat PLN tuh, gue pikir apa dari sini nih ngambil idenya nih. Iya. Jadi memang ini isinya biasanya ada oli sama aki. Oh, aki taruh di sini. Berarti dalamnya apa nih? Aki? Iya, biasanya ada oli sama aki Bang. Akinya aki apaan nih segini? Muat ya? Kecil Bang. Oh, aki kecil taruh di sini. Electricity-nya Bang. Pokoknya kalau kita namain, kalau nggak salah ini B namanya Bang. Udah agak lupa nih Bang, udah banyak banget. Terus kalau kita lihat detail di sininya nih, tutupan. Jadi ininya nih, ini apa sih, kopling bukan ya? Magnet. Jadi ini dibikin transparan ya. Iya. Dibikin transparan, terus dia kalau di selah atau di jalan ya, dia akan berputar ya. Iya, benar. Magnet ini ya, jadi magnet ya. Iya. Tuh Bang. Nah, ini jadi juga muterannya sama kuncinya nih Bang, nih kita kembar nih Bang. Oh, ini kunci. Nah, ini bikinan JJ nih Bang. Oh, ini kuncinya nih teman-teman nih. Iya, tuh. Dia cuma bikin 2 tuh. Jadi handmade. Oh, cuma ada 2 berarti nih? Cuma ada 2 ini Bang. Cuma ada 2, ini abang pegang, Iya, satu sama ini tuh saya taruh di Vespa listrik. Karena dulu ini tuh terakhir pas lagi kita mau bangun, kita pikir udah deh, kita coba bikin Vespa listrik deh. Nah, ini berarti abis cikal bangun bakal termasuk ya. Idenya dari sini, ya udah kita bikin Vespa listrik. Makanya mengandung chopper ini mengandung histori juga ya. Iya, mengandung histori ya. Bener. Kayaknya mati Bang gini. Oh iya, itu mati itu. Iya. Gitu. Jadi ya buat tantangan semua Bang. Handmade ya. Kalau teman-teman perhatiin, ntar kita kasih detailnya ala-ala sinematikan gitu. Kalau kita nggak main sinematikan lah. Pokoknya ntar dikasih lah gambar hub depannya, hub belakang pakai apa Bang? Kalau depan kan custom tuh Bang, belakang custom juga. Kayaknya ini punyanya SR juga deh. Oh, punya SR ya? Punya SR. Gitu. SR, tapi di sebelah kirinya, nah itu ada detail juga ya, ada detail garis. Stang juga bikin tuh Bang. Bikin, jadi memang inspirasinya kan tadinya pengen bikin chopper, tapi ada sentuhan tracker gitu. Emang jadi nyaman juga sih. Jadi nyaman. Memang kalau chopper kan yang biasa gue pengen bangun-bangun tuh yang begini gitu kan. Tapi kan kalau kayak gini juga gimana ya, kena angin kan kelek, ya kan? Kering. Tapi ini enak banget, kencang banget. Nggak berasa naik ini kan? Apa? Nggak berasa. Rigidnya nggak berasa. Jadi pinggang nggak sakit perjalanannya kan. Ya lo Pancoran, Kota Bumi, Tangerang, dah gitu dah hitungannya. Iya. Pokoknya baterai ini aja sampai habis sudah. Dengan macet ini juga baterainya langsung sisa 19 ya? Iya. Sisa 19. Ada baterai backup memang? Ada, kita selalu ada baterai backup. Jadi nggak usah khawatir lah pakai Vespa listrik mah. Gitu. Ban emang sengaja dibikin ban pacul gini? Iya, Pak. Emang sengaja karena kan memang tracker kan, kita kepengennya tuh bisa main di pasir, bisa main di tanah. Di segala medan ya? Iya. Nggak apa-apa, lewat aja Pak. Nggak apa-apa Pak. Iklan. Gitu. Nah, gentian nih, gua tanya sekarang. Kemarin kan, tadi kan Bang Herit nanya. Nah, Bang Herit sendiri, ini kan chopper ini membawa historis ya, punya cerita tersendiri. Iya. Terutama yang, Bang siapa?
itu anak Tangerang Selatan kalau nggak salah ya. Siapa? Oh, Sukma yang sering Sukma pakai. kan, terutama kan Iya. dia yang sering pakai, pasti kan dia udah ibarat kata menyatu ya, udah menyatu gitu. Itu nah sekarang gua mau tanya nih ke abang nyesel nggak tuker ini ke PBB gitu, balik Karena gantian gua gini. tanya, gua mah gitu orang ya. Gini Bang, jadi Gimana, Ya nyesel itu. nggak? Jangan sampai nyesel. sebenarnya kan gini Bang, ketika kita punya barang, kita beli barang, kalau udah ada visinya, udah ada aimnya mau diapain, apapun keputusan kita sebenarnya bisa dikatakan mau nyesel mau enggak mau apa ya, ini mau di balance kan tetap aja akan ada dua Iya, kubu. iya, Wah benar. ini berapa sih harganya, Iya. PBB udah 150 juta no ada gitu kan, akan selalu gitu. Iya. Cuma kan yang balikin lagi kenapa gitu, iya. apalagi sama Bang Eman hubungannya udah kayak saudara lah nih, ketemu di Vespa nyambung, kita kan Iya. baru sebentar Bang, Iya benar-benar. tapi udah langsung klek gitu. Berarti ini udah total ini teman-teman jadi saksinya juga nih Iya, Bang, teman-teman. Ini maksudnya ini kalau udah bukan ditanya- nominal, bukan Iya. nominal jumlah ya, Bahkan bukan kalau- nominal harga, tapi kalau- memang karena sama-sama demen ya Bang ya. Bener, kalau ditanya nyesel malah jadi kayak bukan pertanyaan Bang. Iya. Emang Kan udah gua semestinya. gantian, Bang. Iya. Nanya Oh balik. iya betul. Bener. Emang udah semestinya Iya Bang. iya iya iya. Gitu kalau memang gua kan memang butuh bahan yang cihuy. Iya, gitu. yang cihu ya. Gitu. Jadi sah ya? Sah Bang. Sah. Jadi teman-teman nggak usah nanya, ini dihargain berapa, ini dihargain berapa. Iya. Udah clear, kita sama-sama seneng. Iya. Dan udah sah ya, jadi anak chopper ya. Iya. Pantes. Ini sambil makan roti nih, makannya roti ini nih, ya boleh aja. Bang, mending kita di dalam aja kali Bang. Boleh. Dalam aja yuk, dalam aja yuk. Ayo. Udah. Nah, gini nih Bang nih, ini garasi kecil gue nih Bang, kayak gini. Sekarang juga ada Bang. toko spare part sih Bang. Iya, iya. Gitu. GT ada 2 nih Bang ya. GT ada 2, alhamdulillah. Yang satu yang listrik, yang satu yang biasa. Iya, iya, iya. Gitu. Cuman agak panas ya Bang ya? Enggak, Iya. adem kok. Panas begini, orang keringetan gitu loh. Adem. Pasanginnya dong, nyalain pasanginnya. Nah ini udah gue bikin nih Bang, buat jadi ntar SR rencana parkirnya di sini Bang. Oh, di Gua- sini nih? Di sini, SR ntar gue taruh di sini khusus buat dia. Iya, iya, iya. Dan gue juga udah kasih nama tuh Bang. Siapa nih? Itu SR itu, gue kasih nama Sri Bang. Oh. Gitu. Kenapa? Karena kan itu SR, jadi SR I-nya itu ijol, ijol itu tukeran. Oh. Jadi SR yang boleh tukeran, jadi gue namanya Sri. Paling bisa ya Bang ya. Jadi gue namain Sri. Tapi dulu pernah naik chopper ya Bang? Gue lihat di IG-nya, ternyata Bang Eman anak chopper juga nih kayaknya. Hah? Jadi kalau nggak tuntas, kalau gue nggak tuntas sih Bang, jadi pengen rasain aja gitu, pengen aja lagi gitu. Nah cuman dulu kan kita namanya juga jauh, Ya. yang jadi panutan kita ya chopper-chopper gede gitu, Iya, 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 iya. termasuk kayak apa Apa? Bang Eret nih ya kan. Nah ini mumpung lagi di sini nih, Tony nih, gue mau minta tanda tangan nih. Iya kan? Iya. No, iya di. Hah? Ini dia nih Dopmun nih, ini udah ada beberapa builder nih Bang, udah ada beberapa builder. Itu Om Ton, Om Ton ini. Tapi sebut kalau namanya. Dopmun biasanya ada garis-garis itu. Iya, makanya kan ini sama siapa yang orang Mun itu? Si G. Sama si G ditulisin nih sini nih tuh. This is not This is moon, not- this. Serius Bang, dia Iya, nulis dia yang sendiri, Bang. tulis tuh. This is apa sih nggak tahu nggak kelihatan. This is tadi apa mau kelihatan? This is not moon Mundis. Go hell. Go to hell with fake ya. Go to with Go fake. to- Iya gitu jadi Go ini. to the fake. Go to the fake ya. Jadi ini palsu Kan kata dia biasanya gitu. go to the moon.
Jadi lu minta tanda Gue minta tangan. tanda tangan dulu bang. Bang, jadi lu minta tanda tangan sama si G di dop yang palsu. Lu ada-ada aja ya. Di motor tuh nih. Di motor tuh nih. Oh, dia gigitannya gini ya bang? Iya, tapi kalau udah kepasang kenceng banget, plak. Plak. Iya, iya. Dan ini masih ada yang jual nih bang? Ini nempel di mobil Holden 4848 waktu di Custom Fest keberapa gitu. Pokoknya kalau pas acara Custom Fest kemarin ada mobil Holden, dopnya pakai ini. Iya, iya, iya. Ya. Boleh bang, di sini bang, tanda tanganin bang. Foto relap dulu kali, karena emang buat pajangan aja ini. Iya. Dapat tanda tangan lo dari suhu chopper. Wis enggak. Sekarang suhu elektrik. Apaan ya? Apa terserah nih bang. tanda. Terserah mau dikata-katain apa terserah, bebas bang. Katain apa nih bang Eman? Apa terserah, di sini kata-katain aja bang, bebas bang, kata-katain aja. Tuh, bang. Iya, iya, iya. Kata-katain aja bang. Gue paling nggak bisa kata-kata. Waduh, apa bang kata-kata? Kata gitu aja deh. Iyalah apa aja bang. Cihuy kayak apa kayak, waduh. Love Waduh you. gila love you, aduh bahaya bang. Bahaya. Thank you bang nih. Aduh. Tuh kumpul juga nih tanda tangan builder nih, ya kan? Tapi gue kan bukan builder bang. Ya nggak apa-apa, orang kan taunya Elders lu bang, iya kan? Di skena chopper ya kan? Di skena chopper Indonesia, custom motor custom, Elders saya taunya kan Bang Eret. Iya, Gitu. iya, iya. Masuk nggak tuh suara Nggak ayam apa-apa. digoreng? Oh iya pakai ini ya. Nggak, salah ayam. Bang, gue makasih banget lo bang, nih lu Sama-sama, udah datang. Sama-sama. Udah datang di kesibukan acara padatnya. Ya, besok aja mau riding lagi, Ada Bang. eventnya, besok pagi kita ada riding bareng PLN kan, mau ke Preklindo. Nah di situ banyak motor-motor listrik, tapi tadi dapat kabar bagus-bagus bang, apa ya, prospeknya lah ngelihat gitu tadi dari teman-teman elders yang di sana. Ada yang bikin teknologi hubnya lokal, wah ngabarin. Terus juga kemarin ada teknologi yang baru, kalau di rem bang, baterainya ngisi. Nah jadi kan itu lebih dia hemat tuh, iya, gitu. bener. Jadi Banyak-banyak kadang ngerem. ngerem aja biar ngecas ya. Ngerem aja biar ngecas. Jadi banyak informasi, kadang-kadang kan kalau capek kerja tapi dengar informasi yang positif jadi semangat lagi bang. Iya benar. Gitu. Benar. Ini kan ya sama sih ya, maksudnya pro dan kontra itu biasa lah ya. Iya. Tapi kan gue juga nggak pengen ini, biar Bang Iya. Eret sendiri yang ngejelasin sebenarnya visi misi ini Vespa di elektrikin apa sih Bang gitu, misinya apa gitu. Gini, sebenarnya kan kalau dunia elektrik, gue rasa memang untuk kendaraan ya, untuk EV sendiri pada dasarnya kita udah nggak bisa menghindar lah bang, karena memang telah ditemukan energi yang baru elektrik untuk kendaraan gitu, dan ini sebenarnya udah lama gitu. Cuma memang akhirnya seluruh dunia sepakat kan gitu kalau kita akan masuk ke era yang baru, karena harga minyak bumi juga udah Udah nggak melonjak karu-karuan ya. gitu. Jadi ini solusi yang baru, dan buat bumi kita juga jadi lebih sehat gitu. Nah, kenapa Vespa gitu? Kalau gue gini, dari awal kenapa gue milih brand Elders? Karena buat gue salah satu cara untuk kita bisa maju ke depan adalah melihat ke belakang gitu. Jadi artinya sejarah itu penting. Nah, jadi filosofi Elders sendiri kan, Elders itu artinya orang tua gitu. Jadi orang tua. Nah, jadi
inspirasi kita dari sana, bukan tentang desainnya doang, tapi tentang gimana kita memahami gitu kan. Nah, begitu juga dengan barang-barang yang kita pilih. Atau selera gua tuh memang sentuhan klasiknya cukup besar lah gitu. Makanya Elders, and then akhirnya ngelihat Vespa, gua pertama hobi pertama gue Vespa Bang. Oh, malah Vespa, sebelum chopper malah di Vespa dulu. Iya. Jadi motor pertama hobi itu Vespa, itu Matic S. Vespa S Itali tuh. Gitu. Terus Vespa S ya. Vespa S. Dikasih rak, dikasih kaca, macem-macem lah tuh zaman waktu itu. Terus baru masuk ke Honda Dream. Terus masuk ke chopper gitu, dan sekarang ketika ngelihat Vespa lagi, memang pada waktu itu Elders ngerasa kok seru juga ya main Vespa, enteng Bang, gitu. Kayak yang tadinya chopper nyalain aja tadi Bang Eman kayak apa tuh gitu kan. Karena ininya gede banget ya, torsi kompresinya gede banget, jadi bisa nendang balik gitu, ngelawan dia, dibejek ngelawan gitu. Iya gitu. Nah itu Bang, jadi pas aku waktu itu masih Vespa mesin Bang, pas aku cobain kok enteng banget ya hidup ya, gitu. Jadi gampang banget gitu dengan motor Vespa yang udah jadi, lu bisa dapat pada waktu itu 25 jutaan. Kebetulan memang selera gue yang suka yang udah rustic gitu loh. Patina ya. Iya, suka yang patina look gitu. Dapat 25 dan dipakai, wah gila, dengan 25 juta kesenangannya tuh sama dengan motor-motor yang harganya ratusan juta. Berarti kan kembali ke feel ya, kembali ke rasa gimana kita mensyukuri. Bener. Sedikit-sedikit nggak apa kita khotbah ya kan, biar membawa manfaat. Bener Bang, sebenarnya itu Bang. Jadi mau berapa mahal juga yang penting nikmatnya itu. Banyak orang yang salah main Bang. Iya. Oh gimana tuh salah main gimana? Salah main gini Bang, pengennya kan beli yang mahal-mahal nih Bang. Gitu. Hobi mahal-mahal. Mahal nih Bang gitu, mau Vespa mau apa. Katakanlah 300 juta gitu Bang. Terus Vespanya lecet dikit, gak bisa tidur Bang. Aduh malah jadi beban ya. Kasihan Bang, salah main Bang. Maksudnya harusnya tuh enjoy aja gitu. Kadang tuh sampai kemarin supir gitu Vespa nggak kenapa-napa, ditabrak sampai baret gitu. Ya udahlah gitu. Kan tinggal ngecat. Iya sih, benar. Nah, maksudnya jangan dibuat beban. Jangan ini beban kan ya. hobi. Jangan beban ya. Bikin simpel aja. Kalau nggak mau lecet, diparkirin, dikerodongin. Bener. Kelar, taruh dong di atas kayak gitu, ya kan. Bener. Kalau udah dinikmatin pasti ada. Iya. Nah itu Bang. Nah terus dapet lah nih Vespa kok enak ya gitu. Pada waktu itu memang momen dimana Elders lagi bikin sepeda listrik Bang. Oh. Jadi nyamber tuh ya, dari ke sepeda nyamber ke wah nih ada Vespa nih, nganggur nih, gitu ya. Udah Vespa aja deh gitu. Yakin nih Pak gitu. Udah Vespa listrik, udah paling benar dah. Gitu, udah. Nah, secara desain apa ya? Gua nggak ngerti ya. Yang desain Vespa itu kayaknya udah tahu ya. Udah ini, ya pasti desainnya gitu. Kan, iya, ngeri ini desainnya. Mana sih motor tua yang paling cocok sama listrik, Bang? Iya sih. Apaan? Ya Vespa ya. Vespa. Maksudnya secara desain lu lihat ininya, apa namanya? Kedoknya. Kan semua motor listrik sekarang gitu lagi. Jadi kalau teman-teman ngelihat di pameran-pameran tuh, lo bisa ngelihat motor-motor listrik, mobil listrik yang kayak gimana-gimana, futuristik segala macam bentuknya, walaupun ada yang malsuin juga ya bentuknya, Vespa Matic, tapi sudah dibikin listrik gitu. Cuman, nah di Elders doang nih Bang ya, yang jadi cuma mengkonversi aja ya, basicnya pakai klasik gitu ya, jadi mempertahankan ya, jadi mengkonversikan gitu. Tapi ini gue boleh ceplas-ceplos ya Bang di depan orangnya nih. Kalau kemarin kan mungkin ngomong, ngoceh, ngebacot di belakang gitu kan, di belakang. Kalau sekarang nih pas banget lagi. Kalau kemarin-kemarin mungkin suaranya nggak jelas, ya kan? Suaranya agak burem karena suara kok burem ya? Maksudnya agak nggak jelas gitu. Sekarang gue langsung aja di depan orangnya nih. Gue waktu awal-awal jujur aja Bang,
begitu gua dikasih gak videonya, apa-apaan sih nih gitu. Vespa kok dilistrikin. Dan itu sama beberapa yang gua tanya-tanya lagi gitu akhirnya setelah ini. Later on gitu, setelah ini gitu. Jadi apa-apaan, nggak ada soul-nya gitu. Kata gua nggak ada soul-nya, babar blas. Jadi kopong apa segala macem lah gitu. Makanya gua datang tuh, gua beranikan datang ke Elders waktu itu buat nyobain langsung gitu. Nyobain langsung dan ternyata memang ada keunikan tersendiri ya, keunikan sendiri. Ya tetap sih kita nggak bisa memaksakan ya Bang ya. Namanya fanatik atau gimana ya, orang yang udah demen banget, sama kayak orang gini aja deh. Sepakat nggak nih Bang? Orang beli Harley, dia kan nggak cuma gedenya aja. Kalau cuma pengen gede V-engine, ada lah merek yang lain, brand yang lain gitu. Tapi dia kan pengen beli suaranya kan, ketukannya, deg gitu kan. Benar. Nah, Vespa juga kalau dari teman-teman nih kita mungkin abang juga tahu, udah riset terus segala macam. Nah ini sekedar di konten gue sampein lagi Bang. Rata-rata teman-teman bilang suara treng-trengnya gitu. Nah itu gimana tuh? Nah gue sih termasuk yang Bang pasangin tuh apa knalpot biar ada kayak bentuk aslinya ini lagi. Nah setelah kemarin gue malah berubah loh Bang. Pas Elders berinovasi membikin suara treng-treng itu menjadi ada, gue malah berpikir sebaliknya. Gue pikir kenapa harus pura-pura dijadiin suara treng-treng? Kenapa nggak dipastikan aja bahwasanya ini memang Vespa listrik, layaknya mobil listrik yang nggak pakai suara brem-brem ya kan? Jadi kalau bahasa gue tuh silent mode Vespa udah gitu. Lepas orang ada suka nggak suka, ya kalau gue makanya gue suka bilang gini, kalau gue nganjurinnya sih ya, gue nggak tahu nih, gue bukannya, wah Bang Eman, karena kita ngomong di depan nih Bang ya, jadi nggak ngomongin nih Bang. Buat orang yang punya Vespa lebih dari satu, maksudnya dia udah punya koleksi yang lain, cocok gitu. Jadi lu ada 2 nih Vespa gitu. Kalau gimana, setuju nggak Bang? Kalau dia masih punya masih 1 aja, dia pasti akan berpikirnya akan keras nih, akan ini. Nah, untuk meyakinkan teman-teman nih yang nonton, gua ini aja deh, ke listrik aja deh gitu. Tapi iya makanya Bang sebenarnya banyak. Jadi kalau kita lihat nih para customer kita punya motif macam-macam Bang. Nah itu apa aja tuh? Jadi biar berbagi nih Bang. Iya mau berangkat dari mana dulu nih gitu. Misalnya ada yang memang nggak punya hobi Bang. Kan tren Vespa naik Bang. Semua orang pengen nyobain Vespa karena temennya main Vespa. Tapi kan nggak semua orang bisa mengendarai dengan manual. Oh iya. Nah, oper gigi pakai. Nah, jadi tuh ada oper gigi pakai tangan kiri, jangan sampai kena gigi. Nah, uang kembali gitu. jadi itu udah ada customer kita yang udah 15 tahun nggak pernah naik motor Bang. Dan maksudnya dulu pernah nyobain doang gitu. Nah begitu pakai Vespa konversi, kok nyaman, kok gampang buat dia. Nah itu ada berarti artinya ada orang-orang yang memang belum pernah punya hobi motor dan akhirnya Vespa Matic Vespa elektrik ini, Vespa Elektriko ini memberi kebahagiaan untuk dia. Karena dia menarik dengan bentuknya sesuai masa lalu, dinaikinnya mudah. Gitu. Terus ada yang memang berpikirnya adalah, gua pengen main Vespa. Gue udah punya Vespa lama nih, nggak pernah dihidupin. Kalau gue hidupin gue nggak ngerti ke bengkel mana gitu. Nah gue dengar Elders elektrik nih, wah ini les ribet-ribet gitu. Gue udah males ganti oli, ngisi oli. Nah akhirnya ada tuh Bang yang mikirnya ini Vespa udah lama ngejogrok, udah 15-20 tahun. Udah deh dielektrikin aja, jadilah motor hobinya dia. Kasih kebahagiaan lagi Bang. Itu sih yang penting ya. Iya, nah ada yang memang kayak Bang Eman nih, yang tadinya tuh memang fanatik gitu.
Dan nggak apa-apa fanatik. juga gitu, nggak apa-apa juga. Cuma memang Punya udah kayak agama aja Vespa. iya gitu. Agama ya, gua gitu. nggak apa-apa juga. Fanatik gitu. banget. Cuma Garis keras. cuma memang kan dari dulu tuh nggak tahu ya siapa yang ciptain ya. Tak kenal maka Iya tak sih. sayang. Jadi nggak apa-apa. Awalnya coba-coba. Iya. Jadi ya kenal dulu Bang, kan kenalan. Terus Bang Eman sempat tanya-tanya, Bang, saya pinjemin dulu deh, gitu, pinjemin gitu. Nah, memang kan manusia nih Bang, kalau bisa untuk memuaskan manusia tuh kelima indera harus kena semua tuh Bang. Makanya ada pendengaran, perasa, apa Mata, penglihatan. Nah, penglihatan. kalau bisa dapat semua tuh Bang. Gitu. Nah, cuma memang ada yang namanya suara. Nah, banyak orang yang mikir, oh, gua naik Vespa karena ada suara. Teng-teng-teng-tengnya Nah, itu. gitu. Jadi sebenarnya pertimbangannya kenapa Elders akhirnya oke, kita inovasi membuat suara untuk Vespa. Pertama bukan cuma masalah membalikkan sensasinya, tapi lebih juga kepada keamanan Bang. Oh, keamanan, safety ya. Iya, paling enggak kan orang lain tahu di sebelahnya ada motor. Gitu, karena sering banyak yang kaget Bang kalau saya iya. seng gitu. Iya, Toto nongol aja. Nah, gitu. Nah, jenis suaranya nanti bisa macam-macam. Gitu. Jadi Maksudnya suara macam-macam. iya Bang. Oh, jadi tipe Vespanya. Kirain mesinnya Vespa suaranya bek. Iya. Bisa kalau mau. Gitu Bang. Jadi memang suara itu fungsinya macam-macam lah. Bisa gitu. disetel jadi ya, mau tipe Iya. yang PX, apa yang tahun Iya. tua, Iya. gitu apa yang ini gitu ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya kenapa ketika Vespa nggak bersuara, Bang Eman masih bisa menikmati jalan Vespa tanpa suara? Iya, sampai ke Bali, Kintamani, Pantai Pandawa, Melasti. Karena kan suara itu Bang bukan cuma datangnya dari Vespanya, tapi ambience angin, ngelihat Gimana apa- kita nikmatinnya sih, Iya. gimana kita nikmatinnya. Cuman ya itu kelebihannya. Ini gua to be honest ya, yang gua alamin, Iya. ya gua nggak perlu bawa oli samping Iya, gitu, iya, nggak iya. perlu ke pom bensin Iya, gitu. iya, Jadi kalau orang ke pom bensin gua nemenin gitu. Iya. Enggak gitu. Cuman paling malam aja kita harus ngecas ke hotel gitu kan. Iya. Gitu aja. Nah, terakhir nih Bang, gua mau nanya, kelebihan kan banyak Bang, bengkel konversi juga Iya. udah mulai tumbuh berkembang nih Bang. Benar, Walaupun apa benci-benci rindu gitu Bang. Iya. Bilangnya wah Vespa listrik gini-gini, Iya, tapi gue nyimakin wah ini ada nih, bengkel ini ada nih. Iya, Nah, iya. kelebihan Elders ini dengan bengkel-bengkel konversi yang lain yang khususnya Vespa ya. Iya, Ini iya. kelebihannya apa sih Bang? Kalau dari sisi quality, kalau kerapihan, teknologi segala macam, aku bisa bilang kita yang the bestnya lah gitu. Jadi memang kita pengen ngejarnya quality karena untuk memuaskan aku pribadi aja susah gitu. Jadi untuk nyampe ke sana ini udah yang the bestnya. Cuma lebih dari itu sebenarnya Bang, karena apa ya, banyak orang yang berpikir jualan kendaraan itu ya jual aja. Jual aja gitu ya. Di kita after salesnya kita pikirin, bahkan kita udah mikir buat teman-teman yang kayak di Medan nih Bang. Kemarin ada salah satu customer kita dari Medan, mereka nanti kedepannya gimana? Tenang, Medan dikit lagi kita ada cabang. Oh iya, apa mitra ya. Jadi ya gue apa ya bahasanya, salut entah respect. Jadi Elders ini nggak tumbuh sendiri, nggak tumbuh Iya. besar sendiri, tapi dia growing up together gitu ya. Jadi Yes, membuka kesempatan buat temen-temen ya yang Iya. bengkel yang udah berdiri 2 tahun Iya. untuk Jadi mitra bermitra untuk bisa buka cabang lah ibarat kata, Yes. kayak franchise gitu kali ya Bang ya. Benar. Tepat nggak Bang? Benar. Jadi udah ada di mana aja tuh Bang. Jadi kalau Udah. teman-teman yang dari daerah nggak perlu jauh-jauh ke Ya, Elders Mesko, sama aja kan gitu kan? iya. Jadi Jakarta, Bali, Bandung, Bogor, Medan. Sekarang di 5 kota nih Bang. Udah 5 kota ya? Jakarta, Bogor, Bandung, Bali, Medan ya? Medan. Jadi bentar lagi Jogja, bentar lagi. Jogja juga bakal ada ya? Jadi ya mudah-mudahan paling enggak tahun ini minimal 12 kota lah Bang. Minimal. Terus
denger nih kalau di elders bikin itu untuk pengurusan suratnya bisa mudah ya karena Nah, elders udah apa sih Bang? Iya, Bisa dijelasin nggak? Udah resmi apa gimana nah, gitu? Jadi gini, dari Elder sendiri juga punya yang namanya surat dari Kementerian Perhubungan. Nah ini surat legalitas di mana Elder dinyatakan sebagai bengkel konversi. Karena Elder sebagai bengkel konversi resmi, yang artinya semua produk-produk yang Elders keluarkan ini telah mendapatkan sertifikasi juga secara keluar dari bengkel konversi dan bisa disuratkan jadi plat biru Jadi plat biru, diurus. ya. Cuma memang perlu ikut peraturan yang baru Bang, di mana Vespa-Vespa harus tetap dipasangin lampu sen, spion, harus kelengkapan harus ada lah ya. kelengkapan gitu untuk diurus menjadi plat biru dan sampai sekarang belum banyak bengkel yang punya sertifikasi ini. itu. Bisa dikatakan Elders satu-satunya bengkel karena yang lain masih banyak yang pabrik atau apa gitu, tapi Elders kan kita memang bengkel gitu loh. Jadi kalau teman-teman berminat ganti ke plat biru, Ya. bisa gampang lah ya, bisa dibantu Yes, uruskan gitu ya. benar. Jadi enak gitu kan. Jadi legal, street legal kalau bahasa Benar, ininya gitu ya. Bang, benar. Oke deh Bang Heret, thank you banget nih Yap. udah sowan ke Rasti Garasi, udah Sama-sama, Bang. bincang-bincang singkat. Gue sekarang lagi bikin nih Bang konten bincang-bincang singkat. Ya, Singkatan biasanya ada tuh. Singkat itu kita nggak pakai singkat, emang bener-bener singkat Bang. Teman singkatnya sejam, 2 jam gitu Bang. Jadi ya kita sih ditonton alhamdulillah, membawa manfaat, alhamdulillah, syukur gitu ya. Ya paling enggak kita memuaskan diri kita sendiri dulu nih Bang. Syukur-syukur energi positif kita bisa tersalurkan nih gitu. luar Nah biasa. teman-teman kalau ada yang mau nanya-nanya boleh kali Bang ya, Iya. mengenai Vespa listrikan atau mau Iya. nanya-nanya percoperan duniawi juga, lo tanya aja dah, tanya aja tipis-tipis itu. Pokoknya kalau seandainya bisa kita jawab ya Bang ya. Yes, Gitu. Bang, thank you banget. Sama-sama Bang. Sekali lagi thank you Sama-sama. udah silaturahim ke sini, udah Ya, mau thank you. ngasih waktunya, udah tanda tangan juga. Thank you. Oke, teman-teman. Segitu aja bincang singkat gue dengan Bang Heret dari Elders. Kalau teman-teman suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan dari subscribe, tombol loncengnya. Jangan kaja lupa, dijegugin lagi. Gua Eman Vigano. Heret Prastio. Ciao. Mantap.